Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan aku, Mei Sinta, dengan pelajaran matematika. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu koordinat kartesius. Langsung saja kita ke kompetensi dasar dari koordinat kartesius. Yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, masuk ke indikator pencapaian dalam koordinat kartesius. Inilah indikator dan pencapaian koordinat kartesius. Lalu, koordinat kartesius memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mempunyai video di mana dalam video ini menjelaskan manfaat koordinat kartesius. Boleh anak-anak simak supaya tahu apa sih manfaat koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah radar yang digunakan di pesawat terbang. Radar ini menunjukkan posisi suatu pesawat di udara sehingga dapat mencegah tabrakan antar pesawat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan salah satu contoh manfaat koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai radar dalam pesawat yang memberikan posisi agar mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat yang lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke sebuah materi. Sebuah materi yang pertama yaitu koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Posisi titik x, y terhadap titik pusat O 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis x dan nilai koordinat y. Contohnya, koordinat titik A yaitu 3,1 memiliki absis 3 dan koordinat 1. Contoh yang kedua, koordinat titik B min 2,2 memiliki absis minus 2 dan koordinat 2. Masuk ke kuadran. Sumbu X dan Y diagram kartesius saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Kedua sumbu tersebut membagi diagram kartesius menjadi 4 buah daerah yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif. Kuadran kedua sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Kuadran ketiga sumbu X dan sumbu Y sama-sama bernilai negatif. Kuadran 4 sumbu X bernilai positif dan sumbu Y negatif. Contoh soal, gambarlah titik A 2,1, B 2,4, C 4,1, dan D 4,4 pada koordinat kartesius.
Bila 4 titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Pertama, kita gambarkan sebuah gambar bidang koordinat. Kita gambar titik A di 2,1, B di 2,4, C di 4,1, dan D di 4,4. Lalu, kita hubungkan keempat titik ini dengan sebuah garis. Maka, jika kita lihat di gambar, titik-titik tersebut akan membentuk sebuah bangun persegi panjang. Lina menggambarkan lokasi beberapa tempat di tempat bermain sekolahnya dalam bidang koordinat berikut. Terdapat juga air mancur di tengah-tengah, seluncuran, dan panjat tali. Pertanyaannya, pada koordinat berapakah Lina harus menggambar air mancur? Seluncuran berjarak 4 satuan dari panjat tali. Jadi, air mancur berjarak 2 satuan dari panjat tali dan juga seluncuran, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2. Air mancur terletak di sini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya Lina harus menggambar air mancur pada koordinat 4,7. Saki memperhatikan geyser Old Faithful setiap harinya. Gambar berikut menunjukkan jangka waktu erupsi dalam menit yang dilihatnya dan waktu tunggu sebelum erupsi terjadi. Bagaimana kita bisa mengartikan gambar yang berlabel hari Jumat ini? Mari kita lihat titik berlamber Jumat pada setiap sumbu X dan juga sumbu Y. Setelah kita tarik garis dari titik koordinat sumbu, maka dapat disimpulkan bahwasannya letusan pada hari Jumat itu berlangsung selama 3 menit setelah waktu tunggu 55 menit. Soal ketiga, 4 pengemudi mengumpulkan data tentang sebuah mobil. Koordinat-koordinat ini menunjukkan kecepatan dan jarak berhenti dari 4 pengemudi tersebut. Pengemudi kelima, Matthew, mengemudi 15 km per jam lebih lambat dari Angela. Jarak berhenti Matthew juga 5 meter lebih pendek dari Angela. Pertanyaannya, pada koordinat berapa yang menunjukkan data tentang Matthew di bidang koordinat berikut? Matthew mengemudi 15 km per jam lebih lambat dari Angela. Angela mengemudi 50 km per jam, maka 50 dikurang 15 jadi 35 km per jam. Jadi Matthew mengemudi koordinat titik X untuk data tentang Matthew adalah 35. Terus jarak berhenti Matthew setengah lebih pendek dari Angela, di mana jarak berhenti Angela adalah 10 meter. Jadi jarak berhenti Matthew 10 dibagi 2 dapatlah 5 meter. Maka koordinat Y untuk data tentang Matthew adalah 5. Dapat disimpulkan bahwasanya koordinat untuk data tentang Matthew adalah 35,5. Mari kita gambar koordinat 35,5 pada bidang koordinat kartesius. Matthew berada di sini.
Setelah kita memasuki latihan, Ibu juga tadi sudah bilang kalau misalnya di setiap sebuah materi ada sebuah kuis. Nah, untuk kuis sebuah materi yang pertama, boleh anak-anak simak dan boleh dijawab karena jawaban yang kira-kira tepat. Nah, dari soal tadi, Ibu akan menjelaskan penyelesaiannya, di mana jumlah skor dinyatakan oleh sumbu Y. Jadi, kita perlu mencari titik dengan skor tertinggi paling atas pada sumbu Y. Dapat dilihat dalam bidang koordinat kartesius bahwasanya Kamal menempati posisi tertinggi. Nah, untuk penjelasannya, dari kantong 5, dia memiliki 4 permen berwarna orange lebih banyak dari kantong yang pertama. Karena kantong pertama memiliki 7 permen orange, jadi tinggal dijumlahin 7 ditambah 4 menjadi 11 permen orange. Maka kantong 5 memiliki 11 permen orange dan dengan koordinat dari kantong 5 adalah 11. Lalu diketahui juga bahwasanya kantong 5 memiliki 1 permen hitam lebih sedikit dari kantong kedua. Dengan kantong 2 memiliki 13 permen hitam, jadi kantong 5, 13 dikurang 1 permen, menjadi 12 permen hitam. Kantong 5 memiliki 12 permen hitam. Maka koordinat Y untuk kantong 5 adalah 11. Koordinat untuk kantong 5 adalah 11,12. Jadi jawaban untuk soal kuis yang kedua adalah B, 11,12. Ini untuk gambar di bidang koordinat kartesiusnya. Maka kantong 5 berada di sini, antara kantong 1 dan kantong 2. Pertama, kita bisa menentukan koordinat pos keamanan kedua melalui koordinat pos keamanan 1 yang diketahui pada soal. Ketahui di soal tadi, koordinat pos keamanan 1 terhadap titik asal 0,0 adalah minus 3,7. Maka koordinat pos keamanan kedua terhadap pos keamanan pertama yaitu 9, minus
menuju. Lalu, koordinat pos keamanan kedua terhadap titik asal yaitu 6,0. Selanjutnya, pernyataan yang benar tentang koordinat pos keamanan kedua dapat diketahui dengan menghitung persatuan jarak setiap pernyataan pada bidang koordinat dan mencari tahu koordinat yang terhadap titik asal adalah 6,0. Maka, pernyataan yang benar untuk koordinat pos keamanan 2 adalah B, di mana berada pada posisi 1,5 terhadap rumah Kartesina. Cara menentukan posisi titik dari koordinat kartesius. Mencari koordinat X dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah atas atau bawah, atau bisa disebut vertikal, menuju sumbu X, lalu lihat menyentuh angka berapa. Untuk mencari koordinat Y dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah kiri atau kanan, menuju sumbu Y, lalu lihat menyentuh angka berapa. Contoh soal. Diketahui titik A minus 3,4. Pernyataan mengenai posisi titik A pada bidang kartesius adalah: pertama, kita gambar dulu bidang kartesius yang mempunyai sumbu-sumbu X dan Y. Lalu, kita letakkan titik A di titik koordinat minus 3 dan 4. Dapat kita terlihat bahwasannya titik A terletak 4 satuan dari atas sumbu X, 1, 2, 3, 4, dan 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y, 1, 2, 3. Masuk ke latihan subbab materi yang kedua. Soal pertama. Rita sedang berada di warung untuk membelikan berbagai macam keperluan dapur yang diminta ibunya. Setelah selesai berbelanja, Rita berjalan 2 meter ke arah timur dan dilanjutkan 3 meter ke arah utara. Jika setiap satu satuan dalam koordinat kartesius setara dengan 1 meter, maka posisi Rita sekarang berada pada dapat dilihat di gambar. Tadi diketahui di soal, Rita sedang berada di warung. Koordinat warung itu berada di titik 1, minus 2. Lalu, Rita berjalan 2 meter ke arah timur dan dilanjutkan 3 meter ke utara. Setiap satu satuan dalam koordinat kartesius setara dengan 1 meter. Yang ditanya, posisi Rita sekarang. Penulisan koordinat titik pada koordinat kartesius adalah X, Y, di mana X adalah apsis dan Y adalah ordinat. Karena Rita berjalan 2 meter ke arah timur dan dilanjutkan 3 meter ke arah utara, jika posisinya di warung, terus Rita berjalan 2 meter ke arah timur atau 2 langkah ke arah kanan, 1, 2, lalu dilanjutkan dengan 3 meter ke arah utara atau 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Maka posisi Rita sekarang berada pada rumah nenek. Peta di samping menunjukkan letak beberapa tempat pada bidang kartesius. Dimisalkan setiap satu satuan peta sama dengan setengah kilometer. Tentukan jarak terdekat antara taman kota dan stadion.
Pada gambar peta di atas dapat dilihat bahwa taman kota berada di titik koordinat minus 6,0. Sedangkan stadion berada pada koordinat minus 2,3. Apabila ditarik garis lurus dari titik koordinat taman kota dan stadion, didapatkan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Lalu, sisi tegak segitiga yang berwarna biru ini panjangnya 3 satuan dan 4 satuan. Dengan demikian, panjang sisi miring dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A tadi kita misalkan dengan 4 dan B-nya dengan 3, maka 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Maka C sama-sama kita akarkan, didapat C sama dengan akar 25. Jadi C sama dengan 5. Jarak terdekat antara taman kota dan stadion dalam peta adalah 5 satuan. Apabila setiap satu peta pada peta sama dengan setengah kilometer, maka jarak yang sebenarnya adalah 5 kita kalikan setengah, maka 5 dibagi 2 dapatlah 2,5 km. Jadi, jarak terdekat antara taman kota dan stadion adalah sebenarnya 2,5 km. Rita menggambar titik A, 4,-7 pada koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius yang sama, Ana menggambar titik B, -5,-1. Koordinat posisi titik yang digambar Ana terhadap titik yang digambar Rita adalah penulisan koordinat titik pada koordinat kartesius adalah x, y, di mana x adalah absis dan y adalah koordinat. Selain itu, jika diketahui koordinat P, x1, y1, dan koordinat Q, x2, y2, maka koordinat posisi titik P terhadap titik Q adalah x1 dikurang x2, y1 dikurang y2. Dari soal tadi didapat koordinat titik yang digambar Ana adalah -5, -1, maka ini kita misalkan dengan x1 dan y1. Lalu koordinat titik yang digambar Rita itu 4,-7. Kita misalkan dengan x2, y2. Maka koordinat posisi yang digambar Ana terhadap koordinat yang digambar Rita kita kurangin. x1 dikurang x2, y1 dikurang y2. Didapat -5 dikurang 4, -1 dikurang -7. Maka -5 dikurang 4 -9, -1, min kali min plus jadi -1 ditambah 7, 6, jadi -9,6. Koordinat posisi titik yang digambar Ana terhadap titik yang digambar Lita adalah -9,6. Nah, setelah tadi kita mempelajari latihan, di sini kita akan masuk ke kuis dari subbab materi yang kedua. Jadi anak-anak boleh disimak soalnya dan dikerjakan sesuai yang telah dipelajari tadi. Kuis subbab yang kedua. Soal pertama. Dari soal tadi didapat 1,1. Kita misalkan X-nya sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Ke timur 4 langkah. Jadi X aksen sama dengan X ditambah 4, di mana X tadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka X aksen sama dengan 5.
Lalu ke utaranya 3 langkah, jadi aksen Y ditambah 3. Kita di 1 tambah 3 sama dengan 4. Maka Y aksen sama dengan 4. Jadi koordinat Ika sekarang adalah di titik 5,4. Jadi jawabannya C, 5,4. Ketahui X, Y-nya 4,10. Lalu, ketika dia bergerak, maka X aksennya dengan Y aksen sama dengan 2,0. Jadi, X ditambah A sama dengan X aksen. Maka cari nilai A itu X aksen dikurang X, di mana 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Artinya, bergerak 2 satuan ke kiri atau ke barat, karena nilainya minus 2. Lalu, untuk yang Y ditambah B sama dengan Y aksen. Untuk mencari B, maka Y aksen dikurang Y itu 0 dikurang 10. Dapatlah minus 10. Artinya bergerak 10 satuan ke bawah atau selatan, karena nilainya minus 10. Jadi, kapal tersebut harus menempuh 2 satuan ke arah barat dan 10 satuan ke arah selatan. Tadi ditahu di soal bahwa titik koordinatnya X, Y kita misalkan 0, tadi di soal didapat X, Y-nya 0, minus 2. Dimana itu dapat bergerak, dimana dia bergerak ke timur sebanyak 3 satuan. Maka X aksennya itu X ditambah 3, dan X-nya 0 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3, maka X aksen sama dengan 3. Lalu bergerak ke utara 4 satuan. Jadi untuk Y aksen itu sama dengan Y tambah 4 sama dengan minus 2. Tambah 4 sama dengan 2. Jadi di titik P 3,2. Lalu P 3,2 itu merupakan X aksen dan Y aksen menuju 0,0. Dapatlah X aksen-aksen, Y aksen-aksen. Jadi untuk X aksen ditambah A sama dengan X aksen-aksen itu untuk mencari A-nya langsung masuk ke nilai, didapatlah 0,3 sama dengan minus 3. Artinya bergerak ke kiri atau barat sejauh 3 satuan, karena tadi kan nilainya minus, jadi dia bergerak ke arah kiri atau ke arah barat. Untuk Y-nya juga Y aksen ditambah B sama dengan Y aksen-aksen. Untuk mencari B tinggal dikurangin, masukin Y aksen-aksen dikurang Y aksen, K0 dikurang 2 didapat minus 2. Artinya bergerak ke bawah atau ke selatan sejauh 2 satuan. Karena dia bernilai negatif, makanya dia bergerak ke arah bawah atau selatan. Jadi arah yang harus ditempuh Ferry dalam 3 adalah 3 satuan arah barat dan 2 satuan arah selatan. Maka jawaban dari kuis yang ketiga tadi adalah C. Nah, terima kasih anak-anak. Anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai koordinat kartesius. Sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi minggu depan.